Salam Bapak Ibu Saudaraku. Sehat semua? Puji Tuhan. Bapak Gembala hari ini melayani di Kiat Prastagi. Jadi izinkan saya melayani saudara lagi, amin. Dan mohon maaf tadi pagi tiba-tiba kontak proyektor kita tiba-tiba rusak. Jadi saudaraku, itu sebabnya tidak ada rotan akar menjadi. Jadi inilah akar itu. Jadi kalau dari sudut sana agak kurang jelas, dimaklumin saja, amin. Kita berdoa supaya minggu depan sudah bisa. Tuhan tolong, Tuhan pimpin sepanjang minggu ini semua berjalan dengan baik. Sebelum kita dengar firman, mari kita deklarasikan dulu bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Saya terima dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwaku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama-sama kita katakan amin. Biarlah ini digenapi dalam kita menerima firman Tuhan hari ini. Nah, kita sampai di seri 3 mengenai berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita harus belajar lagi walaupun kita sudah puluhan tahun selamat? Karena banyak orang, saudaraku, di pertengahan pengikutannya akan Tuhan tidak lagi semangat dalam berdoa, atau merasa berdoa itu ya udah tugas biasa saja. Tetapi kita harus kembali menyala-nyala bahwa memang berdoa itu adalah napas kehidupan kita. Amin. Kalau berhenti berdoa alias mati. Begitu dia, ya. Nah, saudaraku, namanya juga napas. Berhenti bernapas, mati. Cara rohani, kalau tidak berdoa, mati rohani. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada topik. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai mengenal Tuhan dengan benar, itulah dasar kita berdoa. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita yakin, saudaraku, hidup kita ini pasti ditolongnya, kita pasti berkemenangan. Dan saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar melalui pewahyuan firman Tuhan, melalui berdoa dengan dipenuhi Roh Kudus, maka kita menjadi kuat. Yang mau kuat dalam Tuhan katakan saya. Itulah hasil dari mengenal Tuhan dengan benar, kuat dan bertindak. Kemudian kita tahu kita dikasihi. Kalau kita tahu kita dikasihi, maka gak ada khawatir hidup ini apapun. Karena kalau dikasihi, sudah pasti dibelanya. Haleluya. Dan kita menjadi orang yang berani menolak dosa, berani berkata tidak pada dosa, berkata tidak pada kehendak daging, tapi ikut kehendak Tuhan. Dan hari ini kita sampai kepada kita harus mengetahui posisi kita dalam berdoa tersebut. Artinya letak kita atau kedudukan kita atau status yang kita miliki dalam Kristus, dan bagaimana berdasarkan status itu kita berdoa, berdasarkan kedudukan itu kita bertindak dan berbuat sesuatu dalam hidup ini. Mari kita lihat posisi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saya dan saudara adalah ciptaan baru yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Apa posisi saudara yang pertama? Ciptaan baru yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ada di dalam Kristus, katakan saya. Di dalam Kristus berarti kita memiliki kebenarannya, kita memiliki hikmatnya, kita memiliki kasihnya. Intinya segala yang dimiliki Yesus kita miliki. Haleluya. 1 Korintus 1:30 berkata begini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Pengudusan itu hanya bisa terjadi lewat darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, bukan karena kita beli. Haleluya. Dan Ibrani 13 berkata, hal itu terjadi satu kali untuk selamanya. Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Tapi bukanlah pula, ada orang berkata begini ya, saya baca di sosmed begini nih. Kan ada orang Kristen, jatuhlah dia dalam dosa. Lalu ada pengejek berkata, sudahlah, nanti kan diampuni, Tuhannya sudah mati untuk dia. Nah saudaraku, itu bukan dia percaya, tapi dia ngejek. Nah supaya hal itu tidak terjadi, supaya ejekan itu tidak terjadi, maka saya dan saudara, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mari kita hargakan anugerah itu. Bukan berarti berdosa karena sudah ditebus oleh darah Yesus sekali untuk selamanya, ya sudahlah berdosa lagi, bukan. Minggu lalu sudah kita dengarkan, harus bertobat. Nah, jadi saudaraku, betapa mahalnya harga dari pengudusan itu. Dan semua orang yang ada di dalam Kristus disebut sebagai orang kudus. Katakan kiri kanan saudara, orang kudus yang rupanya. Tapi beliau gak kudus-kudus sekali kan? Itu sebabnya kita harus tahu posisi kita, men. Kalau kita berkata kita di dalam Kristus, maka kita orang kudus. Itu bukan ekstrim, tapi itu kata. Tapi kita harus memang menempatkan diri kita di orang kudus itu. Setelah kita diangkat sebagai orang kudus, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita terus mengejar kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12:14 berkata, memang darah Yesus sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Dosa yang mana? Dosa kita orang yang mau percaya, orang yang mau datang kepadanya, bukan orang yang tahu tapi tidak percaya. Haleluya. Jadi itu yang pertama, posisi kita. Pastikan dirimu memang orang kudus. Kalaupun engkau ditempatkan di tempat jorok, kau tetap orang. Kalau kau tidak ikut berlumuran yang jorok itu. Tapi kalau kita mencemplungkan diri, samalah kita dengan dia. Mulai hari ini ketahui posisimu, aku ciptaan baru. Amen. Sudah dikuduskan. Amen. Tidak mau lagi mencemarkan diri. Amin. Dan yang kedua, posisi kita, supaya kita dalam berdoa mengetahuinya, memerintah bersama Yesus, dalam nama Yesus dan oleh kuasa firman-Nya. Itulah saudara. Bersama Yesus yang pertama, mari kita baca Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Saya Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Dapat? Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan
tumpuan kakinya. Itu Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa sekarang Allah membangkitkan dan mendudukkan kita juga seperti Yesus. Mari kita baca Efesus 2 ayat 6. Itu tadi kan Yesus, sekarang kita. Efesus 2 ayat 6, 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Di mana tempat saudara? Di sorga, memerintah bersama Dia. Haleluya. Tapi lihat, di dalam Kristus Yesus saya dan saudara harus ada di dalam Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Bagaimana keluar? Kalau melanggar firman-Nya. Haleluya. Lagi-lagi dari mana kita tahu melanggar firman? Roh Kudus memberitahukannya. Nanti ayat berikut. Dia akan sadarkan, karena Roh Kudus itu tugasnya menginsafkan. Jadi kalau nggak insaf-insaf, gimana itu? Kira-kira kalau nggak insaf-insaf gimana? Kira-kira kenapa itu? Sudah berbalik ya. Ya. Tetapi Roh Kudus itu sebenarnya menginsafkan. Kita tahu dalam hal apa kita salah. Haleluya. Nah, dengan kedudukan ini, karena Dia sudah memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga, ini memampukan kita untuk berdoa dalam kuasa penuh dari kedudukan ini, dari otoritas surgawi ini. Jadi kita tidak 5L lagi sebagai orang Kristen. Apa itu 5L? Lemah, lesu, letih, lunglai, loyo, apa lagi? Letoy. Kita tahu kita punya otoritas surgawi. Dan saya dan saudara sebagai gereja, Efesus 1 ayat 23 berkata begini, perhatikan Alkitab yang saya baca. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Kepada siapa diberikannya? Jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara harus menjadi jemaat yang ada di dalam Yesus. Bukan hanya jemaat yang terdaftar di kartu absensi. Haleluya. Ada di dalam Yesus. Yesus kepala, kita jemaatnya. Dan sebagaimana dalam Ibrani 10 tadi berkata, bahwasanya musuh-musuhnya iblis, roh jahat itu adalah di tumpuan kakinya. Dan karena saya dan saudara ada di dalam Yesus dan kita ditempatkan bersama Yesus di sorga, maka musuh-musuh saudara di bawah telapak kaki saudara. Coba injak-injak dia dalam nama Yesus. Injak-injak saudara. Haleluya. Jangan dia yang menginjak saudara. Jangan dia yang nyeret-nyeret saudara. Ayo marah, katanya ikut marah. Ayo benci, ikut benci. Ayo tonton film porno itu, ikut. Ayo isap narkoba itu, ikut. Bukan di sini, itu di sana. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri dalam posisi ini. Kita berdoa dalam posisi seperti ini tadi, bahwa permasalahan kita pandang dari cara pandang Tuhan. Musuh kita pandang dari cara pandang Tuhan. Di mana musuh itu? Tumpuan kaki kita. Haleluya. Kita jauh berada di atas semua kekuatan dunia ini. Kita jauh berada di atas semua penguasa bumi ini. Praktekkan ini setiap hari dalam doa. Kalau kita tahu posisi kita, maka kita akan mengubah cara berpikir kita agar menjadi serupa dengan Dia, membangun diri kita dalam identitas kita. Saya tubuh Yesus, Dia
Dia kepala saya. Dia yang mengatur hidup saya. Amin. Jadi kita dipanggil, kita diberi kemampuan, kita dilayakkan, kita diberi kuasa di dalam Yesus. Jadi posisi saya dan saudara adalah pertama, kedua adalah bersama Yesus. Haleluya. Dan dalam nama Yesus, Yesus berjanji bahwa kita bahkan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah dikerjakannya di bumi ini. Dan selanjutnya dikatakan kita akan menerima apa yang kita minta dalam namanya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Kalaupun saudara sudah hafal ayat ini, sudah tahu mengucapkannya, tapi mari nikmati dalam hidup. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 bersama 1 2 3. Bisa lebih kuat? Enggak apa namanya, enggak semangat. Diulang, sengaja saya nggak pakai mic supaya saya dengar suara saudara. Bagaimana dari sudut? Bisa? Kalau nggak bisa buka Alkitabnya ya. Sekali lagi, tidak usah buru-buru. Nggak ada yang dikejar. Haleluya. Yohanes 14 12 sampai 14. 1 2 3. Berkuasa nama Yesus itu. Amin. Ketika kita berdoa dalam namanya, kita menghadirkan seluruh keberadaannya, dan itu telah terjadi di hadapan Bapa. Karena Bapa hanya mempercayakan itu kepada anaknya Yesus. Itu sebabnya kalau kita berdoa dalam namanya, itu nggak sepele. Haleluya. Jangan nama Yesus itu jadi latah, enggak. Itu berkuasa. Amin. Kita menghadirkan seluruh keberadaannya. Amin. Saudaraku, kenapa bisa begitu? Karena memang hanya nama Yesus, nama yang dapat melakukannya. Nama yang lain enggak. Yesus berkata bahwa ketika kita berdoa sesuai kehendaknya dalam namanya, doa-doa kita dijawab dan hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Yang mau bersukacita menjalani hidup ini katakan amin. Yohanes 16 lagi kita baca ayat 23 sampai 24. Supaya sukacita lah, bukanlah ini. Yohanes 16 23 24. 1 2 3. Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Udah berdoanya aku dalam nama Yesus, enggak juganya. Mungkin dirimu enggak ada di dalamnya. Itu aja dia. Supaya ada di mana? Kenal dia. Kenal bagaimana? Minggu lalu kita belajar dari firman Tuhan. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana kuasanya sebenarnya? Terima dia dengan iman. Haleluya. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, memiliki otoritas surga. Dari tata Allah dia memerintah. Kemudian dia berkuasa di atas bumi, bahkan di bawah bumi, memberikan kita otoritas atas segala iblis dan roh-roh jahat. Kenapa? Filipi 2:10 berkata, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut
Haleluya. Segala sesuatu memberi perhatian penuh kepada suara penyebutan nama itu. Nama yang sangat berharga itu. Itu sebabnya dalam nama Yesus perintahkan iblis pergi dari kehidupan saudara. Perintahkan berkat datang dalam hidup saudara. Perintahkan kesembuhan jadi dalam hidup saudara. Ada nama yang berkuasa yang saudara miliki. Haleluya. Dan selanjutnya oleh kuasa firman Tuhan kita memerintah. Firman Tuhan dalam mulut dan lidah kita itu memiliki kuasa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu benih yang hidup dan kekal adanya. Itu bukan sekedar huruf saudaraku, tapi itu hidup dan kekal. Kita baca 1 Petrus 1:23. Haleluya, haleluya. Dapat? Sama-sama 1, 2, 3. Firman Allah itu hidup dan kekal. Itu sebabnya mari perkatakanlah firman Tuhan. Mari beritakanlah firman Tuhan. Mari berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa dari posisi yang benar, sebagaimana dikatakan firman Tuhan. Maka lihatlah kuasanya akan bekerja dalam hidup saudara. Kuasanya akan bekerja dalam hidup orang lain yang saudara doakan, yang saudara layani. Haleluya. Dan kemuliaan Tuhan semakin nyata, kerajaan sorga semakin diperluas. Jadi kenapa belum anak-anak Tuhan kurang memahaminya? Saudara, kadang kalau secara manusiawi, secara daging, melihat begitu limpahnya firman, begitu dahsyatnya kuasa ibadah, tapi ada anak Tuhan yang masih suka melawan firman. Itu kalau secara daging kita bisa stres. Kok bisa ya gitu dia? Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tahu alasannya. Haleluya. Kenapa bisa? Karena memang kita sudah belajar beberapa bulan lalu, banyak yang terpanggil. Banyak yang terpanggil. Jadikan dirimu yang terpilih. Bagi saudara yang sudah mendoakan orang, mungkin sudah bertahun-tahun saudara doakan, sudah berbuih mulut bicara, enggak juga bertobat, tetap juga keras hati, tetap juga merasa diri benar. Jangan mundur. Haleluya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan merasa sudahlah Tuhan memang sudah dikhususkan dia ke neraka. Bukan kita yang menentukan, amin. Tuhan penentunya. Tapi bagian kita benar-benar mengasihi orang itu. Itu saja. Karena kita mengasihi dia, bahasa kami juga pun dia, tetap kita kasihi, tetap kita doakan. Karena kita tahu ada waktu Tuhan. Tapi bagi saya dan saudara yang masih terus dalam kehendak daging itu, jangan katakan ada waktu Tuhan. Ini tadi ada waktu Tuhan itu bagi orang yang mendoakan itu, amin. Bagi kita yang masih dalam dosa itu, jangan katakan ada waktu Tuhan nanti ku tinggalkan. Enggak. Bertindak segera. Selagi dengar suaranya, selagi dengar firman, kata firman Tuhan, jangan keraskan hati. Jadi jangan bela diri, itu maksudnya. Aku kan memang masih begini. Kalau kita semakin sering katakan, aku memang masih begini, lalu besok bilang lagi, aku memang masih begini, itulah saudara. Maka jangan bela diri dengan perkataan itu, amin. Haleluya.
saudara dapat diobatkan menjadi segambar dengan Yesus. Amin. Haleluya. Saudaraku, Yesaya 55 ayat 11 berkata begini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Itu kuasa firman, gak kembali dengan sia-sia. Perkatakanlah, amin. Amin. Beritakanlah, Amin. 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 Doakanlah, Amin. haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Posisi kita pertama tadi ciptaan baru yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Yang kedua, kita memerintah bersama Yesus di dalam nama Yesus oleh kuasa firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita adalah anak-anaknya dan ahli waris Yesus Kristus. Wow, ahli waris. Pak petani pun sudah sangat luar biasa. Haleluya. Saya, saudaraku, awalnya ditentang jadi hamba Tuhan. Sudah gak diingat lagi, kira-kira begitulah ya. Tetapi karena terus berdoa, terus berbuat kasih, kalaupun ditentang, terus berdoa, mendoakan, terus berbuat kasih. Tahun baru lalu kami pulang, orang tua kami berkata, ini untuk si Anu, ini untuk si Anu. Saya sudah berpikir gak akan ada sama saya. Walaupun memang hanya tanah di sudut-sudut, kalau saudara di sudut-sudut sana kan gak seberapa. Tetapi yang mau saya beritahu pada saudara, yang dapat warisan itu sangat bersuka cita. Itu intinya di sini. Ini tuh sian. Kami keluarga besar, ada 8 orang, 1 anak angkat, 9 orang. Ini tuh sian, ini tuh sian. Ternyata ada untuk saya, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, betapa bangganya, ternyata aku dikasihi. Selama ini seolah-olah saya nggak ada lagi, karena tidak mengikuti seperti yang mereka mau. Saudara tahulah itu kenapa. Tetapi ternyata karena terus disayangi, terus didoakan, terus diberkati, terus dikasihi, ingatan itu pun ada pada kita. Itu warisan di dunia loh. Kecilnya itu nggak seberapa, apalagi warisan Yesus Kristus. Yang pertama, yang terutama, kehidupan sorga diwariskan kepada kita. Apa itu kehidupan sorga? Firman Tuhan berkata bukan soal makan, bukan soal minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Haleluya. Kalau kebenaran sudah di pihak kita, itu tadi, maka musuh-musuh saudara buat di telapak kaki saudara. Kalau sudah kesejahteraan milik saudara, nggak perlu makan obat tidur, bisa tidur dengan nyenyak. Kalau sudah sukacita di pihak saudara, apapun masalah di depan saudara, kalau secara mata jasmani itu besar seperti gunung, nyanyian kita minggu lalu berkata, dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Haleluya. Gunung setinggi apapun di depan saudara kecil, kalau saudara berdoa dari posisi ini, saya ahli waris Yesus Kristus. Selain kerajaan sorga yang diwariskan kepada kita, juga berkat Abraham. 3 berganda berkat Abraham. Apa itu? Berkat rohani, berkat jasmani, berkat batin. Kalau itu bukan saudara tahu, kasihan sebagai anak Tuhan. Apa 3 berkat berganda? Rohani, jasmani,
dirimu sebagai ahli waris, anak Tuhan. Mari kita baca Galatia 3 26 sampai 29. Perhatikan Alkitabnya, kalau bisa dibaca di sana, puji Tuhan, kalau tidak buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tunggu sebentar. Yang sudah dibaptis katakan saya. Saudara telah mengenakan Kristus. Jadi kalau sudah mengenakan Kristus dalam hidupmu, jangan lagi jamak dosa itu yang membuat hati Yesus sakit, yang membuat hatinya pilu. Jangan lagi lakukan. Haleluya. Kalau secara daging namanya geram saya melihat anak Tuhan seperti itu. Tapi nggak boleh geram, itu kehendak daging ya. Kegeraman kan kehendak daging. Tapi maksudnya begitulah kira-kira. Sudah mengenakan Kristus. Lanjut. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham diberkati. Tapi Abraham harus patuh. Banyak anak Tuhan mau berkahnya aja, gak mau patuh. Tapi di sini orangnya patuh. Haleluya. Segala yang dimiliki Yesus itu tersedia bagi kita karena kita adalah anaknya. Anak-anak Tuhan katakan saya. Kita baca lagi Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Baca ini dan hidupi. Jadikan dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Tampilnya Galatia 4, 6 sampai 7. Saya salah? Salah ya? Pas? Kita lanjutkan. Jadi kamu 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wih, katakan saya ahli waris. Senang gak? Bangga gak jadi ahli waris? Sekarang saja ahli waris asuransi, bangganya luar biasa. Udah peot pun orang tuanya dipaksa bayar asuransi karena ada warisan. Betul? Itu dunia. Udah mau hampir pun orang tua dipaksakan bayar asuransi karena ada warisan. Betul? Itu dunia. Ini dikatakan jikalau kamu anak Tuhan katakan saya, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Terimalah itu. Jangan hanya kejar ahli waris asuransi, kejar ahli waris sorga. Lebih dari asuransi dunia ini. Salah asuransi enggak. Tapi yang mau saya katakan di sini, kalau itu pun orang-orang berkejar-kejaran, segala cara dibuat, makan garam pun jadilah, yang penting bayar asuransi. Itu dibuat manusia supaya dapat nanti 300 juta, 500 juga, 1 juta, 1 M. Itu kan? Itu dunia. Tapi banyak orang gak mikir ini, gimana mendapat warisan surga ini. Haleluya. Dan semua itu yang warisan dunia tadi, kemana larinya? Jamban. Betul? Dimakan akhirnya ke jamban, terbuang. Itulah dia pikirannya. Supaya kita lebih menghargakan yang surgawi ini, amin. Itu penting, gak saya bilang gak penting, itu penting.
pembunuhan. Sudah keluar keturunannya tak gimana-mana karena mengejar itu. Itu sebabnya saudaraku, mari kita terutama miliki warisan sorga. Haleluya. Ahli-ahli waris oleh Allah. Segala yang diketahui Yesus dari Bapa tersedia bagi kita. Gimana kita mengetahuinya? Roh Kudus yang membagikan informasi itu kepada kita saat kita berdoa. Dia berikan inspirasi. Apa maunya Bapa itu? Apa yang Bapa mau aku hasilkan dalam hidup ini? Roh Kudus memberikan informasi kepada kita. Yohanes 16 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Saudara perhatikan, saya baca. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu, ini maksudnya Roh Kudus ya, apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Yesus. Sebab itu aku berkata, ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Memberitakan di sini, Roh Kudus itu akan mengungkapkan kepada kita orang percaya. Dia akan membukakan, dia akan menyampaikan kepada kita. Inilah yang dilakukan Roh Kudus bagi saya dan saudara yang mau berdoa. Haleluya. Kenapa diungkapkannya? Kenapa dibukakannya? Karena Kristus di dalam kita. Dia membawa kita pada pengetahuan yang lebih jauh, yang tidak terbatas melalui Roh Kudus. Kenapa ada anak Tuhan gak dapat itu? Oh, aku harus bertobat. Yang dia tahu, sudahlah, masih ada hari esok. Kenapa gak dia dapat? Ini harus aku tinggalkan. Dosa ini harus kutinggalkan. Kebiasaan jelek ini harus kutinggalkan. Haleluya. Kenapa gak dapat? Ini gak dibukakan kepadanya. Dikatakan ia akan memberitakan kepadamu. Tapi yang kita dapat mengeraskan hati. Sebenarnya orang Kristen, anak Tuhan yang sudah lahir baru, apalagi sudah dibaptis, ia sudah mengenakan Kristus. Tetapi karena mengeraskan hati, itu akhirnya tidak berkuasa. Hari ini mari kita terima segala kuasa itu, amin. Dan selain anak yang menerima warisan, bahkan kita dijadikan sahabatnya. Yohanes 15:15b berkata begini, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhanlah yang lebih dulu memilih kita sebagai sahabat, bukan kita. Suatu anugerah yang tak terkira di mana Yesus Kristus memilih kita menjadi sahabatnya. Sahabat Tuhan, katakan saya. Tapi tahukah saudara, menjadi sahabat itu ada syaratnya? Persahabatan itu akan terjalin kalau ada kasih di antara dua pihak. Orang dunia ini berkata take and give. Bukan hanya take aja, ambil terus, gak pernah memberi. Kalau bersahabat, ambil, terima, beri, amin. Bersahabat dengan Tuhan, maksudnya Tuhan pun memiliki standar untuk menjalin persahabatan dengan kita, gak asal-asalan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya, amin. Dia berikan hukum-hukumnya untuk kita. Jadi syarat utama persahabatan dengan Tuhan adalah ketaatan kita terhadap firman-Nya. Haleluya. Bersahabat dengan Tuhan berarti kita mau berjalan dalam terangnya senantiasa, karena Ia adalah terang dunia. Yang berarti langkah kita seiring dengan langkah Tuhan. Berjalan kemanapun Tuhan menuntun kita. Kalau menyimpang,
Roh Kudus meluruskan lagi, ikut. Jangan aku katanya. Kita ikut. Haleluya. Haleluya. Pasti dia bicara, gak mungkin gak. Kalau salah kita pasti dia bicara. Haleluya. Sebaliknya jika kita tidak taat melakukan firman-Nya, tetap berjalan dalam kegelapan, tetap mengeraskan hati, tidak layak disebut sahabat. Sahabat saling membagi rahasia. Betul? Betul? Sahabat dekat ya. Saling membagi rahasia. Bahkan hal-hal yang bersifat pribadi pun seorang sahabat berani memberitahukan pada sahabat dekatnya. Betul? Begitulah kita dengan Tuhan. Inilah kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus mau membagi rahasianya kepada kita. Dan rahasiamu yang terdalam pun bagikan kepada dia. Ini aku Tuhan, masih keras hati. Ini aku Tuhan, masih bandel. Ini aku Tuhan, masih merasa diri benar. Tahu ya aku yang salah, dia yang benar, tapi ku buat segala cara supaya dia yang salah, aku yang benar. Rahasiamu itu beritahu kepada Tuhan. Dia sahabatmu, amin. Siapa contoh sahabat Tuhan yang bernegosiasi dengan Tuhan? Abraham. Saking dekatnya Abraham dengan Tuhan, bisa dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan beritahukan kepadanya, aku akan menghancurkan Sodom Gomora. Teringat Abraham, keponakanku di sana. Dia kan orang benar. Dia keturunan orang benar. Lalu dia bernegosiasi dengan Tuhan. Antara 50 sampai 10 orang. Kalau ada orang benar di situ Tuhan, paling sedikit 10. Apakah kau hancurkan juga? Enggak, kata Tuhan. Tapi nyatanya hanya Lot, istri dan anaknya orang benar di situ. Maka Sodom Gomora tetap dihancurkan karena memang enggak ada 10 orang benar. Abraham mencoba mengingatkan Tuhan. Itulah dekatnya. Haleluya saudaraku. Kita bisa bernegosiasi dengan Tuhan kalau kita sahabat. Haleluya. Tapi tetap kehendak Tuhan ya jadi tersebut. Ya dihancurkan juga Sodom Gomora tadi. Tapi Lot ditarik dari sana, diselamatkan dari sana. Seharusnya istrinya juga selamat, tapi karena istrinya jogal, jadi tiang garam. Katakan kiri kanan saudara, jangan jogal. Dari bilang jangan menoleh ke belakang, menoleh juga. Betul? Itu dia jogal. Kalau nggak tahu artinya, saudara tali mesin. Jangan lihat ke belakang, lihat juga. Maka jadi tiang garam. Jangan jama yang najis itu, jama juga. Jadi sekarang nggak langsung jadi tiang garam. Itu sebabnya saudaraku hargakan kasih karunia, amin. Dan poin terakhir, masih sabar sedikit lagi. Biarlah kita semua dibangun di atas iman yang terus bertumbuh. Kita baca 2 ayat terakhir, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2, tidak ada jalan lain, harus dibangun, harus bertumbuh. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan gak ada makin merosot, gak suka Tuhan. Haleluya. Jangan mengandalkan yang lalu. Aku sudah 20 tahun. Dulu aku pemenang jiwa. Sekarang gimana? Besok gimana? Dulu aku kalau berdoa untuk orang sakit, orang itu sembuh. Sekarang gimana? Haleluya. Jangan menoleh lagi ke belakang.
santri, sekarang kejar lagi kemenangan berikutnya. Nah, dikatakan di sini berakar dan dibangun di atas Dia. Ini kondisinya stabil, gak mundur. Ini tidak goyah namanya. Banyak zaman ini anak-anak Tuhan goyah. Kenapa? Sedikit doanya gak dijawab, goyah. Sedikit usahanya agak merosot, goyah. Tetapi yang namanya dibangun di atas Dia, ini tidak goyah. Dan ini kita bisa melihat dari gambaran pohon yang digambarkan oleh Yeremia dalam Yeremia 17 itu. Dibandingkan pohon yang subur dengan pohon yang mati. Saudaraku, orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau bertumbuh, maka akarnya ditancapkan. Dikatakan menancapkan akarnya ke dalam tanah di tepi aliran air, maka menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi orang yang mengikuti keinginannya aja, maunya doaku dijawablah, maunya istriku beginilah, maunya suamiku beginilah, kalau nggak begini nggak mau aku mengikut Tuhan. Itu dikatakan bagaikan semak bulus. Nanti baca Yeremia 17. Semak bulus di padang belantara. Di bawahnya yang paling ngeri dikatakan nggak ingat saudara ayat itu. Diberkati yang mengandalkan Tuhan, titik-titik yang mengandalkan kekuatannya karena nggak maunya saya terlalu jelas mengatakannya, tetapi itulah dia. Bagaikan semak bulus di padang belantara, gak ada apa-apa, terkutuk. Kalau nggak mau bertumbuh, kalau nggak mau dibangun di atas Dia. Dan selanjutnya dikatakan tetap teguh di dalam iman, berarti kokoh. Katakan kiri kanan saudara, kokoh kita saudaraku. Haleluya. Jadi apapun yang saudara alami, saudara harus tetap kuat. Kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan, supaya iman semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan keteguhan ini terbukti saat mengalami pergumulan. Haleluya. Kalau baik-baik saja, gaji tetap jalan tiap bulan, dan engkau berkata aku kokoh, enggak. Mungkin sekali enggak kau dapatkan gajimu karena sesuatu, tapi tetap enggak kau kokoh. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, itu terbukti saat kita menghadapi ujian. Tuhan berfirman kepada Joshua. Waktu itu gentar hati Joshua. Gimana lah kalau Musa ini gak ikut? Aku pula dipilih, gentar hatinya. Tapi hanya satu syarat dikasih Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, itu saja dikasih Tuhan kepadanya perintah. Jangan gentar. Memang dia harus menggantikan Musa. Saudaraku, di skedul saya bagikan tadi pagi, memang kehendak Tuhan Musa gak sampai. Tapi apakah Musa gak menerima? Ya, dia harus menerima, harus terima. Dan Joshua menggantikannya. Gentar hatinya. Tapi Tuhan memberikan instruksi ini, selalu perkatakan firman Tuhan. Dan karena Yosua menaati perkataan Tuhan ini, ia pun selalu mengalami penyertaan dan mujizat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudaraku, bukan hanya berhasil menerobos tembok Yeriko, juga memimpin bangsa Israel memperoleh kemenangan demi kemenangan sampai seluruh tanah Kanaan mereka miliki. Apa tadi instruksi daripada Tuhan? Janganlah engkau lupa, renungkanlah itu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan, supaya perjalananmu berhasil dan engkau.
Banyak anak Tuhan nggak bertindak hati-hati. Itu datang pikirannya langsung. Itu datang pikirannya langsung, nggak bertindak hati-hati. Cocok nggak ini? Kalau aku ada di sini, cocok nggak? Kalau aku bicara kepada si anu ini, kalau gue dia seperti ini, sakit hati nggak dia? Kalau aku buat seperti ini, tersinggung nggak dia? Atau kalau dia buat ke aku seperti ini, tersinggung nggak aku? Bertindak hati-hati. Saudaraku, apa yang terjadi pada Yosua juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, asal kita mau memperkatakan firman, asal kita mau merenungkan firman, asal kita mau bertindak hati-hati sesuai firman. Dan saya percaya hidup rohani kita akan semakin berkualitas kalau kita tahu posisi ini. Amin, saudaraku. Tuhan akan membawa kita lebih bijaksana lagi untuk merespon setiap perkara yang terjadi. Kalau anak bandel, gimana menolongnya? Tuhan beri kita kebijaksanaan. Amin. Haleluya. Lebih dari sekedar hidup diberkati, tetapi juga memberkati orang lain. Itulah hidup yang berkualitas. Itulah doa yang berkualitas. Kita tahu posisi kita di mana. Siapa saudara? Apa posisi saudara? Ciptaan baru. Kedua, memerintah bersama Yesus dalam nama Yesus oleh kuasa firman. Ketiga, anak Tuhan, ahli waris bahkan sahabat. Tetapi kita harus membangun iman kita. Bisa dipraktekkan, bisa dipahami. Sekalipun dunia ini dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan terbit atas saudara. Kemuliaannya menjadi nyata atas hidup saudara kalau kita kenal posisi kita di mana. Haleluya. Kalau saya punya iman, kalau saudara lakukan ini, gak ada yang bisa mengalahkan saudara. Mau diseret pun saudara, 1000 tangan menarik saudara jatuh, ada 1 tangan mengangkat saudara lebih dahsyat dari 1000 tangan. Itu kalau tahu posisi kita. Katakan kiri kanan saudara, ketahui posisimu saudaraku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara diberkati. Kalau nggak diberkati kelewat.